Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Al-Quran, hendaklah kita menjaga adab ataupun tata cara ketika akan membacanya. Al-Quran adalah kitab dan kalam Allah. Siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala 10 kebaikan pada tiap hurufnya. Dan dengan mengetahui adab saat kita membacanya, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari bacaannya, meraih pahala yang sempurna, serta mampu memahami kandungan Al-Quran. Lantas apa sajakah adab ataupun tata cara yang mesti diketahui oleh seorang muslim di saat akan membaca Al-Quran? Adab atau perilaku yang pertama seorang muslim ketika membaca Al-Quran adalah berniat ikhlas karena Allah. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, dan perbedaan ibadah dengan kebiasaan terletak pada niatnya. Sebagai seorang muslim, hendaklah memulai membaca Al-Quran dengan meluruskan niat karena Allah, agar terhindar dari penyakit ria dan pamer di hadapan manusia. Rasulullah bersabda, tidak ada gunanya apabila beramal sementara niatnya tidak ikhlas. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap wajahnya. Hadis riwayat Nasa'i dalam kitab Al-Jihad nomor 3140. Adab yang kedua, hendaklah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bersuci sebelum membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Namun kita juga boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu lebih dulu jika membacanya dengan hafalan. Tapi jika kita memegang mushaf, maka bersuci menjadi lebih baik. Allah menegaskan tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat ke-79. Adab yang ketiga yaitu membersihkan mulut dengan siwak. Bersiwak atau menggosok gigi sebelum membaca Al-Quran merupakan adab dan anjuran bagi setiap muslim. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun malam untuk sholat tahajud,
beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1136 dan Muslim nomor 255. Adab yang keempat adalah menghadap kiblat. Dengan menghadap kiblat, maka kita akan lebih bisa khusyuk dan lebih utama daripada menghadap ke arah yang lain. Adab yang kelima saat membaca Al-Quran adalah duduk dengan tegak, tenang, dan khusyuk. Posisi seperti ini adalah sebagai bentuk menghormati kitabullah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Jika seseorang membaca Al-Quran dengan berdiri, berbaring, dan berjalan, hal ini juga diperbolehkan. Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Beliau juga pernah membaca Al-Quran dengan berbaring di pangkuan istrinya Aisyah yang sedang haid pada waktu itu. Dari Aisyah bahwa dia berkata, Nabi SAW berbaring di pangkuanku padahal aku dalam keadaan haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 297 dan Muslim nomor 301. Adab yang keenam adalah membaca ta'awudz dan basmalah. Disyariatkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran sebagaimana firman Allah, maka apabila kamu Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Adapun lafal ta'awudz yang biasa kita baca sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz sebelum membaca Al-Quran dapat menjauhkan setan dari hati seseorang, sehingga dia akan mampu menadaburi ayat-ayatnya, memahami maknanya, serta mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Adab ketujuh adalah membaca dengan tartil. Allah berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat keempat. Tartil berarti membaca dengan teratur, pelan-pelan, dan suara yang jelas tanpa kesalahan. Adab yang kedelapan ketika membaca Al-Quran adalah memperindah atau membaguskan suara saat membacanya. Memilih suara yang terbaik ketika membaca kitabullah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ketika menyanyi atau paduan suara berusaha membaguskan, namun ketika membaca Al-Quran bersuara dengan ala kadarnya atau sekenanya saja. Rasulullah SAW bersabda, hiasilah, perindahlah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1468 dan Albani menghukumi hadis ini sebagai hadis sahih. Adab yang kesembilan, menangis ketika membacanya. Hukum menangis ketika membaca Al-Quran baik di dalam atau di luar sholat diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, yaitu Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya
apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107 hingga 109. Tangisan merupakan bukti hadirnya hati ketika membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Jadi hendaknya jangan hanya mampu menangis ketika kita mendengar nyanyian yang berlirik sedih saja, sementara tak mampu menitikkan air mata ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran. Yang ke-10, saat membaca Al-Quran yaitu tadabbur dan tafakur ketika membaca Al-Quran. Allah berfirman, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Quran Surat Muhammad ayat ke-24. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dan tidak menadaburinya berarti dia telah meninggalkannya. Jadi ketika membaca Al-Quran, hendaklah menadaburi ayat-ayatnya, memikirkannya agar memahami maksud Allah, sehingga dia bisa memetik faedah dari Al-Quran dengan sempurna. Adab yang ke-11 adalah tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ibnu Amr, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Ibnu Amr berkata, sesungguhnya aku mampu mengkhatamkannya kurang dari itu. Sampai beliau bersabda, bacalah, khatamkan Al-Quran dalam 1 minggu dan jangan kurang dari itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5054. Adab yang ke-12, menjaga Al-Quran dengan selalu membacanya. Dari Abu Musa dari Nabi SAW bersabda, ulang-ulangilah Al-Quran, demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang dari unta yang terlepas dari ikatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 791. Yang ke-13, membaca tasbih, ta'awudz dan doa di ayat tertentu. Termasuk dari sunnah ketika melewati ayat yang mengandung tasbih, membaca subhanallah. Ketika melewati ayat tentang azab, memohon perlindungan dengan ta'awudz. Ketika melewati ayat rahmat, memohon karunia Allah. Hadis Nabi SAW dari Huzaifah, apabila beliau SAW melewati ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, bertasbih. Apabila melewati ayat permohonan, beliau memohon, dan apabila melewati ayat permohonan perlindungan, beliau memohon perlindungan. Hadis riwayat Muslim nomor 727. Yang ke-14, melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah. Di dalam Al-Quran ada sekitar 15 ayat sajdah. Ayat sajdah ini biasa ditandai dengan kubah masjid atau yang lain. Bagi orang yang membacanya atau mendengarnya disunahkan untuk bersujud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi SAW membaca surah yang terdapat ayat sajdah, beliau bersujud, dan kami bersujud bersama beliau hingga salah satu di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk keningnya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 1079. Adapun tata cara sujud tilawah sebagai berikut. Yang pertama, sujud tilawah hanya sekali sujud. Yang kedua, cara sujudnya seperti sujud dalam sholat. Yang ketiga, tidak disyariatkan takbiratul ihram dan salam. Yang keempat, lebih afdol jika sujud dilakukan di luar sholat. Yang kelima, bersuci. Namun untuk hal ini ada beda pendapat dari para ulama. Adapun bacaannya adalah sajada wajhiya lillati khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi, yang artinya wajahku bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang menciptakan, yang membuka pendengaran, juga penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Yang ke-15, disunahkan berhenti membacanya ketika kantuk melanda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian bangun di malam hari untuk sholat, hingga bacaan Al-Quran pada lisannya menjadi kacau, tidak cakap untuk membaca Al-Quran, dan tidak tahu apa yang diucapkan, hendaklah dia tidur. Hadis riwayat Muslim nomor 787. Yang ke-16, disunahkan untuk menyambung bacaannya dan tidak memotong-motong sembarangan. Perbuatan ini disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Apabila dia mulai membaca, hendaklah tidak memotongnya kecuali untuk urusan yang mendesak. Begitu juga tidak boleh memotong kata dalam Al-Quran secara sembarangan, karena maknanya tidak akan jelas dan terkadang menimbulkan makna yang salah. Yang ke-17, berkumpul untuk membacanya. Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabnya dan mempelajarinya bersama, kecuali akan turun kepada ketenangan. Mereka dinaungi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Siapa yang pelan-pelan amalnya, nasabnya tidak dipercepat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang ke-18, mengamalkan Al-Quran. Ini adalah adab tilawah yang paling utama, karena pada dasarnya Al-Quran diturunkan ke bumi untuk diamalkan. Seorang muslim wajib mengamalkan kandungan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkan, menjalankan segala perintah, dan menjauhi segala yang dilarang. Ini merupakan puncak adab membaca Al-Quran. Allah mengumpamakan orang yang membawa kitabullah tapi tidak diamalkan disamakan dengan keledai. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah 18 adab kita sebagai muslim dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua diberikan kesempatan
dan kemampuan untuk selalu menjalankan adab-adab tersebut sehingga nilai-nilai Al-Quran bisa terimplementasikan dalam setiap nafas dan tingkah laku kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.